kabar? Senang banget nih akhirnya aku bisa ketemu lagi sama kalian dengan Inge. Dan hari ini kita akan membicarakan seperti biasa masalah-masalah yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Dan gak usah khawatir, pastinya kita akan mendatangkan ahli-ahli yang bisa memberikan kita informasi-informasi berguna. Oke, untuk kali ini kita akan membicarakan mengenai nutrisi yang optimal untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan kita di sini udah kedatangan Dr. Christopher Andrian, Magister Gizi, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Halo Dokter Inga. Oke, Dr. Christopher Andrian ini adalah dokter spesialis gizi klinis yang bekerja di Siloam TB Simatupang. Oke dokter, tadi aku udah sedikit nge-spoiler nih ke sahabat Siloam kalau hari ini kita akan membicarakan tentang nutrisi yang optimal untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke situ, aku mau tahu nih nutrisi yang optimal tuh maksudnya gimana ya? Oke, sebenarnya kita bahas dulu mengenai definisi dari nutrisi. Oke. Nutrisi itu adalah suatu zat atau elemen yang terdapat dalam makanan kita sehari-hari yang terdiri dari makronutrien, mikronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan bertujuan untuk menunjang kebutuhan atau metabolisme tubuh. Itu prinsipnya, definisi dari si nutrisi itu. Nah, kalau kita ngomongin optimal, berarti peran dari nutrisi itu apa sih? Pertama, dia bertujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau anak buat pertumbuhan tinggi badan, buat lebih besar, lebih gemuk gitu ya. Kalau orang dewasa gimana? Tetap masih memerlukan pertumbuhan juga dan perkembangan. Misalnya tumbuh rambut panjang, ya kan? Itu kan bertumbuh juga. Kuku, kulit, setiap hari kita ganti kulit, itu juga membutuhkan nutrisi yang adekuat. Membentuk imunitas, memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak seperti sel darah merah, dan itu semua memerlukan nutrisi yang baik, yang optimal. Jadi dikatakan optimal kalau dia bisa menunjang metabolisme tubuh kita dengan baik. Gitu ya. Berarti nutrisi yang optimal ini ternyata yang dikatakan nutrisi itu tidak hanya dibutuhkan anak kecil ya, berarti orang dewasa juga tetap perlu gitu. Perlu, sampai ke lansia pun perlu gitu. Nah kalau gitu tadi kita udah ngomongin nutrisi yang optimal. Kalau nutrisi yang buruk gimana? Nah, kalau misalnya dikatakan buruk itu kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan standar yang kita perlukan, jadi di bawah gitu ya, itu makanya dikatakan buruk atau enggak berlebihan. Makanya di sini yang dikatakan ideal atau optimal itu adalah kebutuhan nutrisi yang seimbang. Seimbang dalam arti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu harus dalam komposisi yang seimbang. Karena ada beberapa yang misalnya menjauhi lemak, nggak makan lemak sama sekali, makannya cuma itu banyak tuh. protein doang misalnya, atau nggak makan karbohidrat sama sekali, makannya cuma protein dan sayuran doang gitu. Kan ada yang seperti itu ya, ada yang menjauhi karbohidrat, ada yang menjauhi lemak, ada yang menjauhi protein, makannya cuma buah sama sayur doang. Itu yang kita bilang dengan nggak optimal. Kenapa? Karena dengan kondisi kayak gitu kita tidak dapat memenuhi kebutuhan standar yang tubuh perlukan. Kalau dalam jangka panjang akan mempengaruhi metabolisme tubuh dan akan mempengaruhi salah satunya adalah imunitas. Gitu. Jadi itu dampaknya untuk tubuh tuh itu ya? Apa ada dampak lain selain itu? Dampak misalnya gini deh. Kan kita topiknya sekarang imunitas. Andai kata misalnya dokter cuman dietnya makannya cuman buah sama sayur doang gitu. Karena kan kita berprinsip bahwa buah itu sehat. Banyak vitamin, banyak serat. Betul. Jadi saya setiap hari cuman makannya buah, sayur, buah, sayur, buah, sayur. Tanpa ada nasinya, tanpa ada ayamnya, tanpa ada ikan, daging, telur misalnya, atau kacang, tahu tempe, nggak ada. Berarti kan nggak ada asupan protein. Betul. Lama-kelamaan tubuh akan mengalami defisiensi protein, kekurangan protein. Dampak yang paling jelas apa? Pertama, rambut rontok. Kedua, nanti kulitnya kering. Bersisik. Gitu ya, bisa gitu ya. Kukunya jadi tipis nanti. Pecah-pecah, kukunya tipis. Nah, itu adalah salah satu pertanda bahwa kita itu defisiensi atau kekurangan salah satunya adalah protein. Itu paling sering muncul dari situ. Nah, dampak jangka panjangnya imunitas yang berhubungan sama misalnya kalau kita bilang apa ya? Tentara yang berperang dalam tubuh, yang T-helper dan lain-lain. Itu kan ada tentara yang berperang dalam tubuh. Itu juga dipengaruhi oleh asupan protein juga. Salah satunya. Jadi kita akan mengalami hal defisiensi protein tadi. Itu dari sisi makronutriennya. Tapi kalau misalnya dari mikronutrien, orang kan juga taunya, dok, kan saya tiap hari minum vitamin. Iya. Ya kan, vitamin C, vitamin apalagi itu, vitamin yang vitamin sering D, dijual zinc, di apa segala macam toko gitu, ya. banyak banget kan. Nah, vitamin itu dia itu nggak bisa bekerja sendirian. Misalnya cuman vitamin C doang yang banyak,
tapi yang lain nggak ada misalnya. Oke. Nggak bisa, karena di tubuh kita itu semua vitamin tuh kerjanya bareng-bareng. Vitamin Oke. A perlu vitamin C perlu vitamin E gitu. Dia kaskade jadinya, berupa Oke, sistem. jadi saling mendukung ya, Saling saling mensupport satu sama melengkapi. lain. Ketika salah Oke. satunya kurang, yang lain dia akan mengalami kekurangan juga jadinya, nggak akan bisa simultan. Jadi semua itu harus terpenuhi dengan baik. Makanya Oke. Mm-mm. diet yang atau nutrisi yang optimal itu adalah dengan nutrisi dengan gizi seimbang. Oke, tadi kan kita ngomong nutrisi yang buruk adalah kalau kita tidak bisa, kalau tubuh kita tidak terpenuhi nutrisinya secara adekuat. Kalau misalnya kelebihan itu dibilang nutrisi buruk juga nggak? Malnutrisi juga. Seseorang yang obesitas itu sebenarnya didiagnosis dengan malnutrisi juga. Oke. Malnutrisi itu nggak cuman kekurangan gizi. Orang kan taunya malnutrisi itu malnutrisi berat yang kurus, Betul. kering. Malnutrisi. Mal itu tandanya adanya kelainan. Oke. Nutrisi bisa rendah, bisa kegemukan, bisa ketinggian. Obesitas itu juga masuk dalam kriteria malnutrisi. Oke, kita ngomongin malnutrisi kan termasuk overweight, berarti itu dampaknya ke imunitas juga Berpengaruh. jelek ya? Betul. Berarti. Jadi kalau misalnya gini, seseorang yang obes, Ya. dikatakan obesitas itu kan kalau persentase lemak dalam tubuh dia itu sangat besar sekali. Iya, saya misalnya. Terus Tapi beda ya maksudnya gitu. Karena kalau lihat cuma dari berat badan sama-sama 100 kilo gitu. Tapi yang satu bentuknya muskular, berotot, lingkar pinggangnya kecil. oke. Tapi yang satu 100 kilogram tapi buncit. Nah, dikatakan obesitas itu sebenarnya definisinya adalah kelebihan dari si lemak. Tapi kalau yang Oke. ototnya berlebih, itu kita nggak bilang sebagai obesitas. Oke. Lemak yang berlebih. Nah, lemak itu menghasilkan faktor inflamasi, peradangan gitu kan, hormon estrogen dan lain-lain. Makanya itu juga akan berdampak ke kesehatan atau imunitas tubuh kita juga. Oh gitu ya, oke. Nah tadi kita ngomongin masalah, tadi kan dokter ada ngomong, ada beberapa orang yang, oh saya minum suplemen nih, minum suplemen vitamin C aja, vitamin D atau apapun ya yang ada di counter farmasi gitu. Nah sebenarnya perlu nggak sih dok kita minum suplemen sendiri gitu, bahkan waktu kita lagi baik-baik aja gitu? Oke. Definisi suplemen itu adalah tambahan yang kita perlukan kalau kita tidak bisa memenuhi dari asupan makan sehari-hari. Oke. Baru kita tambahkan suplementasi. Tapi kalau misalnya kita bisa mendapatkan dari makanan kita sehari-hari, sebenarnya itu kita nggak perlu suplemen. Kenapa seperti itu? Karena sebagai contoh misalnya ketika kita makan alpukat aja satu potong gitu ya, itu udah ada vitamin E-nya, udah ada asam lemaknya gitu. Atau enggak misalnya kita makan jeruk gitu, udah ada vitamin C-nya, ada vitamin A-nya juga gitu. Jadi dari satu Oke. bahan makanan itu komponen vitamin itu banyak. Oke. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita langsung tujuannya to the point langsung makan suplemen, wah kita perlu ada berapa kapsul banyak banget sekali mas dalam satu hari. Iya sih, karena kan spesifik ya Vitamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M gitu kan banyak Iya. banget kan, atau multivitamin gitu yang kecil-kecil Oke. gitu. Nah itu maksud saya. Oke. Jadi nomor satu penuhi dulu, jangan langsung ujuk-ujuk vitamin. Jadi Oke. komponen karbohidrat, protein, lemak terpenuhi dengan baik, lengkapi dengan vitamin dan mineral. Vitamin mineral itu terdapat dalam komponen makanan kita. Nah, misalnya nih ada kondisi khusus tertentu yang membuat dia memerlukan Suplemen, vitamin. Misalnya apa? Misalnya dia sakit, Ya. lagi sakit, lagi kena virus, kena flu, karena kebutuhan vitamin C itu pasti akan meningkat. Nah, kondisi-kondisi kayak gitulah yang kita tambahkan suplementasi. Oke. Berarti kita utamanya kita maksimalkan dulu asupan yang ada di makanan utama ya, di diet kita gitu. Betul. Baru kita kasih mempertimbangkan makan vitamin atau suplemen gitu. Betul, ya. karena percuma kalau misalnya kita cuma nambahin vitamin tapi asupan hariannya itu yang kayak tadi saya bilang cuma makan buah sayur doang nggak ada protein misalnya, atau nggak dibalik makan protein doang tanpa ada buah dan sayur, makan Oke. vitamin berapa biji pun imunnya juga pasti akan ikutan turun. Oh gitu. Nah, tapi kan ada beberapa orang yang tidak selalu sedia. Misalnya kan kalau karbohidrat mungkin sebagai orang Indonesia itu makanan pokoknya adalah nasi. Pasti karbohidrat hampir pasti ada di setiap Makanan. rumah makanan gitu. Protein mungkin setiap orang kalaupun tidak ayam, tidak ikan, tidak daging adalah tempe, tahu gitu. ya. Yang nggak selalu ada tuh biasanya buah, Sayur, sayur. Boleh nggak kalau misalnya ada buah, kita nggak makan buah sayur secara makanan fisik, kita tambah itu gitu loh. Kita Tambah tambah vitamin. vitamin gitu loh. Ketika kita cuma nambah vitamin doang, kita tidak mengkonsumsi buah dan sayur, berarti kita nggak cuma hilang dari vitamin doang, serat pun hilang.
Oke. Antioksidan juga hilang. Oke, zat-zat lain yang ada di situ Betul, ya, yang bukan di cuma dalam buah dan vitaminnya. sayur. Jadi sayang sekali. Heeh. Justru vitamin Oke. itu kita tambahkan, tapi kita harus penuhi dulu yang dasarnya ini dulu. Karena percuma nanti kita buang-buang duit mahal buat beli vitamin, tapi imun kita juga nggak bagus-bagus karena kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi dengan baik. Itu maksudnya. Oke, jadi segitu pentingnya ya mempertahankan nutrisi yang optimal untuk menjaga imunitas gitu. Satu lagi nih, kenapa imun tubuh orang tuh berbeda-beda? Jadi ada yang orang udah digempur kerja sedemikian rupa gitu, masih tetap aja strong gitu, bisa masih tetap bisa bekerja dengan optimal. Sedangkan ada yang baru kecapean dikit udah Loyo gitu ambruk, ya. loyo, pusing misalnya gitu, yang paling banyak kan gitu. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin imunitas itu ada 4 pilar yang berpengaruh. Saya selalu ngomong ke mana-mana itu 4 pilar saling berpengaruh. Apa Oke. aja? Nomor satunya nutrisi, Oke. keduanya sleep, tidur, Mm-mm. ketiga exercise, Mm-mm. keempat mindfulness, Oke, thought gitu jangan ya. stres, Oh, psikis. kontrol stres gitu. Oke. Jadi keempat pilar ini tuh sangat berkaitan erat dalam membentuk imun yang baik. Misalnya karena saya dokter gizi, saya pokoknya nutrisi dulu dah nomor satu gitu. Tapi saya nggak tidurnya jarang, malam begadang gitu. Terus nggak pernah olahraga, terus stres gitu kan, mikirin kerjaan gitu gitu. Itu pasti tidak memiliki imunitas yang baik. Jadi Oke. 4 komponen ini tuh sangat berkaitan erat untuk membentuk satu imunitas yang baik. Oke. Oh, itu yang bikin setiap orang imunnya berbeda-beda gitu ya. Betul, Jadi mungkin ada iya, mungkin ada yang makannya bagus nih, wah kayaknya kelihatan di kantor setiap kali makan di sebelah kita makannya, wah bagus, komponen gizi seimbang yang tadi diceritain sama dokter Chris misalnya. 4 sehat 5 sempurna. Nah, tapi kita nggak tahu nih, abis itu dia malam ngapain, begadang apa enggak gitu kan, terus dia stres apa enggak, tidurnya cukup apa enggak, itu kan sangat berpengaruh sekali. Jadi nggak cuman Oke. satu sisi aja. Jadi memang untuk menjaga imunitas itu tidak hanya dengan nutrisi tapi harus secara holistik, komprehensif kayak gitu ya, Dok. Betul. Oke. Oke, kita masuk ke fakta dan mitos. Hmm. Jadi di setiap pembicaraan kesehatan ini selalu ada fakta dan mitos nih. Dan biasanya ini diambil dari kepercayaan masyarakat pada umumnya. Pertama, semakin berumur, semakin sedikit nutrisi yang dibutuhkan. Itu Mungkin karena mitos. Oke, mitos. Kenapa? Mitos. Karena gini, mungkin kalau untuk total kalori dia memang lebih sedikit dibanding Oke. orang yang lebih aktivitasnya lebih tinggi ya. Karena ya orang sudah lansia, pergerakan itu cenderung terbatas. Makanya pembakaran kalori segala macam mungkin akan lebih rendah. Untuk Oke. total kalori mungkin lebih rendah gitu. Tapi tetap kebutuhan untuk protein, untuk lemak, untuk serat itu tuh justru malah kadang-kadang pada beberapa kasus lebih tinggi. Kenapa? Karena Oke. untuk lansia dia perlu menjaga ototnya. Itu makanya banyak orang lansia, orang tua itu kasus wasting Wasting otot. muscle. Iya, masalahnya kecil otot gitu, sarkopenia kita bilang kan. Mm-mm. Itu karena kecukupan proteinnya tidak terpenuhi dengan baik. Oh, sorry, sarkopenia itu ketika masa ototnya itu Menciut. menciut. Mengecil. Karena Bisa pertama gitu ya? berbagai faktor. Pertama dia asupan protein terlalu rendah. Iya, iya. Kedua karena imobilisasi, misalnya duduk doang, Jarang bergerak ya. beraktivitas, gitu. Konsumsi vitamin D, paparan sinar matahari itu juga sangat berpengaruh juga terhadap kondisi sarkopenia. Oke. Oke. Yang kedua, madu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Oke, ini sebenarnya jawabannya adalah fakta. Oh, gitu. Tapi madu ya maksud saya, madu asli berarti. Emang ada madu yang palsu? Bukan madu palsu, banyak yang ada campuran gula dan lain-lainnya buat manis. Nah, itu hati-hati. Oke. Di komponen madu itu sendiri sebenarnya ada banyak kandungan antioksidan, ada polifenol gitu yang dapat meningkatkan imunitas. Oke. Tapi dengan denger kayak gini jangan berarti wah kalau gitu saya tiap hari makan madu sebotol gitu. Terus hati-hati karena madu itu juga memiliki kalori yang tinggi dari karbohidrat. Kalau kita mengkonsumsi madu dalam jumlah besar, berarti secara nggak langsung kita meningkatkan asupan karbohidrat kita jadi besar. Itu harus hati-hati. Oh, gitu. Dia juga bisa memiliki resiko untuk gula kita naik, resiko juga untuk kegemukan karena konsumsi madu gitu. Walaupun Itu juga madunya bisa. madu yang tadi yang asli gitu, Betul. yang tanpa pemanis buatan, tapi Iya. itu tetap bisa meningkatkan resiko Kegemukan, atau obesitas, diabetes gitu. beresiko karena kandungan di madu itu karbohidratnya itu adalah fruktosa sebenarnya. Oke. Fruktosa dari nektar bunga dan lain-lain kan. Itu pemanisnya adalah fruktosa. Oke. Ketika kita konsumsinya berlebih, ini kita ngomongin berlebih ya, Iya. dalam jumlah yang masif banyak itu setiap kali karena madu kata sehat.
minum selalu pakai madu, semua pakai madu, bisa sehari 1 botol, ya resiko untuk gemuk, gula naik, kolesterol jelek itu juga bisa pengaruh dari situ. Jadi harus Intinya hati-hati. jangan berlebihan ya untuk Betul, apapun intinya ya. harus balance, harus seimbang. Oke. Terus tadi kita ngomongin madu bisa bikin obes kayak gitu. Nah, fakta dan mitos ketiga, kurus berarti sehat. Mungkin tadi udah secara nggak langsung terjawab ya, tapi coba menurut Dokter Chris, kurus berarti sehat itu fakta apa mitos? Mitos. Oke, kenapa? Semua orang kurus belum tentu sehat. Oh gitu. Banyak pasien saya yang kurus-kurus, tapi ternyata kolesterol jelek, asam uratnya tinggi. Banyak banget yang kayak gitu. Ada juga yang ketika kita ukur komposisi tubuh, itu persentase lemaknya tinggi banget. Makanya kita bilang dengan obesitas sarkopenia atau skinny fat. Skinny fat. Dari ya, skinny BMI fat normal, BMI mungkin di bawah 20 lah, misalnya 19, 18, gitu, 18,5, 18,6 atau 90. Mungkin dari tampak luar ideal, tapi ketika kita breakdown komposisi tubuhnya, itu dia persentase lemak tinggi banget, massa ototnya itu rendah sekali. Oke, jadi bisa aku simpulin kalau skinny fat itu adalah orang yang sesuai namanya skinny, tapi ternyata fatnya over. Iya, itu juga harus hati-hati karena dia akan sulit menjaga berat badan itu stabil. Misalnya buat gimana jangka tuh panjang. maksudnya? Biasanya tuh kalau orang yang skinny fat itu dia udah ada histori untuk sering naik turun berat badannya. Yoyo gitu. Sering yoyo biasanya gitu. Oke. Kenapa? Karena ketika dia turun, yang turun itu adalah ototnya, ketika dia naik, yang naik itu lemaknya gitu. Berulang seperti itu. Nah, demi menjaga berat badan tubuhnya itu tetap rendah, biasanya dia makan terlalu sedikit. Makan cuma buah sayur yang tadi saya bilang, makan terlalu sedikit, makan cuma buah sayur doang. Ketika dia makan banyak sedikit, naik berat badan. Kembali lagi ke tadi nutrisi yang tidak optimal ya, nutrisi yang buruk. Betul gitu. Karena jadinya jangka panjangnya dia nggak bisa sustainable, nggak bisa untuk ngejaga berat badan itu stabil buat jangka panjang. Oke, wah menarik. Jadi soalnya selama ini yang sering dibilangin orang kan, ayo jaga berat badannya, nanti jangan sampai obes karena obes meningkatkan resiko diabetes misalnya. Oh ternyata yang kurus pun bisa ya? Bisa beresiko, karena kita kan cuma lihat dari tampak luar. Iya. Habis gimana caranya kan kalau misalnya yang tidak belajar di bidang itu kan nggak tahu. Oh pokoknya yang penting saya kurus gitu. Makanya konsultasi ya, mampir ya. Tuh dengar sahabat silam. Nanti kita ukur komposisi tubuhnya. Gitu. Oke, ini masih banyak nih fakta dan mitos. Pemanis buatan menambah berat badan. Fakta apa mitos? Aspartam mungkin? Ini mitos. Oke. Jadi sebenarnya kalau pemanis buatan itu ada 2 jenis. Ada yang low kalori, ada yang memang nggak ada kalorinya sama sekali. Oke. 0 kalori gitu ya. Itu pemanis buatan. Kenapa dibilang pemanis buatan? Ya karena memang bahan dasar itu sintetik. Banyak, ada sukralosa, ada aspartam, ada stevia gitu ya. Ada macam-macam, ada xilitol dan lain-lain yang membuat rasa di mulut itu manis. Oke. Itu. Kalau dibilang low kalori ya mungkin nggak akan bikin kita gemuk gitu. Tapi kalau kita mengkonsumsi dalam jumlah yang besar, nah balik lagi tuh harus hati-hati. Kenapa? Karena rata-rata gula pengganti itu sifatnya adalah gula alkohol. Dia akan terfermentasi di lambung. Oke. Jadi kalau kita mengkonsumsi kebanyakan atau perut kosong, biasanya kadang-kadang perut suka kembung, bergas. Merangsang asam lambung gitu. Betul, ya. bikin perut nggak nyaman. Kadang-kadang kalau perut kosong, sekarang banyak ya permen-permen yang pakai katanya zero gula apa segala macam. Iya. Ketika perut kosong kita ngemut gula, nggak lama, wah sendawa terus, berasa asam. Nah itu karena asam lambungnya terpicu dari si gula pengganti tadi. Itu harus hati-hati. Oke. Nah, berarti yang mau saya tanyakan adalah gula pengganti itu apakah kontraindikasi? Apakah dilarang untuk orang-orang yang memang punya riwayat lambung, riwayat emah kalau kita Enggak sebutnya? dong, tergantung. Kan gula pengganti banyak. Oke. Jadi kita pilih gula pengganti yang tidak gula alkohol tadi. Oh, jadi nggak semua pemanis buatan itu ada alkoholnya. Jadi bukan alkohol, gula alkohol. Gula bahan alkohol, dasarnya sorry, karbohidrat gitu. Ada ikatan kimia itu adalah ikatan kimia gula alkohol, karbohidrat alkohol itu. Oke, jadi bisa dipilih-pilih gitu ya. Betul. Oke. Selanjutnya kulit kering. Ini kayaknya khususnya untuk wanita ya. Kulit kering menandakan kita kekurangan nutrisi. Nggak glowing. Oh, fakta? Fakta. Kenapa tuh? Kalau kita ngomongin kulit, berarti kan nggak cuman dari luar doang nih. Ya bisa aja dia berjemur terus, kurang ada moisturizer apa, misalnya dia habis mandi pakai sabun cuci atau apa gitu kan kering ya. Nah itu bagian nanti dokter kulit tuh. Nah tapi dari dalam juga sama.
Dari dalam vitamin A, Oke, nutrisi ya. vitamin D gitu ya, vitamin E, B12 itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan kulit kita. Kalau misalnya kita kekurangan, salah satu yang tadi saya bilang, kulit bisa kering tuh, bersisik, tergampang Oke. pecah-pecah, ke kuku juga gampang pecah-pecah kayak gitu. Oke. Selanjutnya banyak nih kepercayaan masyarakat. Makan malam bisa bikin berat badan naik, makanya banyak yang skip makan malam. Mitos, Mitos. mitos. Tapi kan kita nggak banyak bergerak pas malam, tetap Yang mitos. yang makan cuman sarapan aja ada yang gemuk juga gitu. Sebenarnya tergantung asupan kalori hariannya. Oke. Misalnya dia nggak makan malam, tapi dari pagi full. Pagi bangun melek, nasi uduk, terus mie instan, gitu, Iya. martabak, bakso, empek-empek, risol, pastel, terus malamnya dia nggak makan. Gemuk gak? Oh iya sih, ya. Ya gemuk, yang penting total kalori hariannya. Dia masih mau makan malam pun oke, yang penting dia bisa ngejaga dari pagi, siang, malam itu dalam jumlah sesuai sama kebutuhannya. Tapi nggak apa-apa tuh dok, makan malam, tapi habis itu kan kita tidak banyak bergerak nih, langsung. Nggak apa-apa, Nggak cuman yang disarankan ketika seseorang itu ada GERD gitu ya, usahakan makan terakhir itu 2-3 jam sebelum tidur. Oke. Supaya dia nggak ada reflux ke atas. Oke. Ada rekomendasi atau ada waktu yang disarankan terakhir makan malam nggak? Nah itu 3 jam sebelum dia tidur. Misalnya Oh. contoh kan tidur beda-beda nih. Misalnya kayak dokter ada jaga malam, terus terakhir malam misalnya dibilang katanya jam 6, tapi ternyata masih jaga sampai jam 10, jam 11, 12 misalnya. Pasti kan ada lapar di situ. Oke. Terakhir tergantung tidur kita. Misalnya seseorang yang sering tidur jam 9, ya udah dia terakhir makan malam antara jam 6 atau jam 7 misalnya. Oke, jadi batas waktu makan malam tuh bervariasi tiap orang gitu ya. Betul. Makanya di dalam nutrisi yang adekuat, yang sesuai, diet yang baik itu adalah diet yang personalized. Oke. Personalized itu berarti yang sesuai sama kebutuhan kita. Oke. Personalize ya, Dok ya. Oke. Dengar sahabat Siloam, personalize berarti setiap kebutuhan diet atau kebutuhan nutrisi setiap orang itu berbeda-beda. Gimana cara taunya? Nanti bisa tanya-tanya langsung lebih lengkap lagi ke Dr. Kris, bisa ditemui di Siloam TB Simatupang di lantai 10 ya, Dok ya. Lantai 10. Wellness Center ya. Oke. Begitu sahabat Siloam untuk customized diet dan nutrisi yang adekuat, biar selain untuk kontrol berat badan biar nggak malnutrisi, kita bisa juga menjaga imun tubuh. Betul ya, Dok ya? Betul sekali. Terima kasih Dr. Kris. Sama-sama. Dan untuk teman-teman, semoga tadi bincang-bincang dengan Dr. Kris ini bisa menambah wawasan dan informasi yang berguna untuk kita. Akhir kata, Inge pamit, Dr. Kris pamit. Salam sehat. Bye.